ini kalau kita melihat bagaimana lini depan bagi Australia yang sangat baik, tapi kita juga tahu pertahanan Australia sangat baik. Ini artinya memang Indonesia harus lebih efektif dalam melakukan serangan. Iya, efektivitas menjadi salah satu kunci. Tidak boleh membuang terlalu banyak peluang, apalagi lawan yang dihadapi secara kualitas harus akui bahwa berada di atas Indonesia. Selain bagaimana cara memanfaatkan peluang yang ada, juga harus lebih hati-hati dari sisi pertahanan. Eksploitasi dan tekanan, terutama untuk duel bola atas, itu juga harus menjadi antisipasi untuk barisan pertahanan dari Indonesia. Dan kita bisa melihat ini dia wasit yang akan mengawal dan kedua kapten Iputu Apriawan dan juga Queen Meksiko. Dan kita lihat bagaimana susunan pemain yang diturunkan oleh timnas Indonesia hampir seperti mirip ketika laga menghadapi Kuwait, tapi kalau dibandingkan dengan menghadapi Mariana Utara, ini perubahannya sangat signifikan. Ada 6 perubahan dibandingkan dengan laga ketika menghadapi Mariana Utara. Di lini belakang kita saksikan ini adalah susunan pemain dari Australia yang memang tidak terlalu banyak perubahan, dan yang menjadi catatan mereka adalah bagaimana Melon ini adalah pelatih yang kemudian sudah tahu bagaimana karakter sepak bola tim dari Asia Tenggara, karena dia pernah bersama dengan timnas Malaysia, termasuk 2 pertemuan pernah bertemu dengan Indonesia ketika di ajang SEA Games dan juga di ajang Piala AFF ada 16 tahun. Ini artinya memang tantangan tersendiri ya bagi timnas Indonesia untuk bisa meraih kemenangan atau minimal imbang. Imbang pun memang ini posisi yang masih belum aman ya. Betul, masih harus menunggu hasil pertandingan di laga lain. Baiklah, langsung saja kita saksikan babak pertama antara Australia U17 menghadapi Indonesia U17. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Ya, selamat malam seluruh pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi wasit asal Saudi Khalid Khalifa Al-Akhbari memulai pertandingan. Indonesia di sebelah kanan dengan kostum merah, sedangkan Australia sebelah kiri dengan kostum kebanggaan mereka kuning, hijau, putih. Dan tentu saja inilah pertandingan yang sangat menentukan buat kedua kesebelasan, karena jika juara grup jika harus kalah itu akan berhitung dengan runner up terbaik lainnya dari grup lainnya. Saja Indonesia akan semakin sulit jika kalah di pertandingan ini, Bung Ma'ruf. Iya, hitung-hitungannya menjadi sangat rumit. Apalagi sekarang kalau kita lihat bagaimana posisi Indonesia sudah terlempar dari 5 besar, sekarang menempati peringkat 7. Artinya bahwa hanya ada tim 5 tim runner up terbaik yang akan mereka lolos untuk mendampingi juara grup. Jika kalau kemudian kita lihat posisi Indonesia sekarang ini, memang agak rumit kalau hanya menggantungkan hasil dari pertandingan tim lain. Jadi yang paling mungkin adalah Indonesia bisa mendapatkan kemenangan menghadapi Australia. Angka yang pantas tentu saja sebuah kemenangan, tapi jika kalau kita lihat dari bagian klasmen runner up, mungkin bisa bersaing. Betul, agak lebih terbuka ya, lebih terbuka. Karena itu kalkulasinya adalah, tapi paling aman memang bagaimana cara mendapatkan kemenangan ya Bung Adi. Meskipun secara head to head memang agak berat untuk pertemuan Indonesia menghadapi Australia, karena dua tim ini sudah sering bertemu, terutama di ajang AFF sudah bertemu 4 kali, dan sekali ketika bertemu di ajang Piala Asia ketika di tahun 2004 ketika Indonesia kalah menghadapi Australia. Pelatihnya Fahri Husaini, betul. Meskipun kalau kita bicara materi pemain tentu berbeda, terus kita bicara pelatih juga berbeda, persiapan juga berbeda Bung Adi, karena persiapan yang dilakukan oleh Indonesia terbilang sangat panjang dan kemudian menjalani uji coba yang secara kualitas lebih bagus dibandingkan dengan ketika di era sebelumnya. Betul, dan itu kita sering bertemu dengan AFF dan kita sering kalah dengan skor cukup tinggi. Betul, di sebelum final kita menang di final. Ya, pertemuan terakhir ketika itu, tapi kita pernah menang ada penalti setelah imbang dengan skor 2. Java saja tadi mengamankan bola hasil umpan silang pemain Australia, yaitu Desian Kutulesi. Di bola kembali terjadi duel di lapangan tengah. Sangat cepat dari Australia, shooting langsung. Beruntung tendangan tadi hanya melambung atau menyamping. Shooting dari Max Anastasio.
Ya, salah satu pemain yang baru atau kemudian main di pertandingan di malam hari ini. Ya, Australia sebelum bertemu Indonesia di grup G ini mampu menaklukkan Maria Utara dengan skor 19-0 dan mengalahkan Kuwait dengan skor 3-1, sedangkan Indonesia mengalahkan Kuwait 1-0 dan mengalahkan Maria Utara 10-0. Saja menjadi pekerjaan yang sangat berat karena hanya menghitung dari 3 tim teratas. Saja Marina tidak akan menjadi hitungan Umaru. Betul, dan ini memang agak kurang beruntung Indonesia karena ketika ada satu tim yang mengundurkan diri karena ada faktor internal di grup H, sehingga kemudian yang dibikin adalah kalkulasi klasmen mini di mana hanya melibatkan tim yang berada di peringkat 3, sementara tim peringkat 4 tidak dihitung untuk hasil pertandingan, sehingga kemudian hasil 10-0 tidak menjadi sebuah catatan di AFC untuk dikualifikasi. Mungkin dihitung sebagai pertandingan uji coba saja. Nah, setelah itu tidak begitu. Betul. Dan memang ada beberapa pertandingan dengan skor besar ya, ketika Guatemala bagaimana mereka kalah dengan skor 3-3, 33-0, kemudian mereka kalah juga dengan skor 17-0. Jadi ini yang menunjukkan sebenarnya bagaimana kualitas sepak bola di Asia. Ada beberapa negara yang memang cukup jauh kualitasnya, terutama untuk negara secara kepulauan yang memang mereka sepak bolanya tidak terlalu berkembang. Watkins melewati Daniel Fredo tadi nomor punggung 13 yaitu Besian Lesi. Hati-hati para pemain Indonesia karena membuat pemain Australia cukup baik untuk Lesi. Lempar ke dalam sangat jauh di kotak penalti tadi. Para pemain Australia kembali untuk Lesi di kotak penalti. Umpan silang kembali dilakukan. Untuk tadi dengan dari Mas Anastasio terlalu tinggi sehingga masih aman. Gawang Indonesia dikawal oleh Java. Ya, kalau kita lihat bagaimana pressing yang dilakukan oleh Australia sejauh ini, mereka memberikan tekanan yang cukup nyata ke pertahanan dari Indonesia, dan itu berawal dari sektor sayap, terutama sayap kanan mereka dengan bola-bola crossnya beberapa kali. Kembali dari para pemain Australia, Tatu yang sangat berbahaya. Balik dikuasai dari para pemain Australia, tapi bahkan dari Algasemi tadi membentur badan pemain Australia dan menghasilkan tendangan gawang saja buat Indonesia. Ini wasit asal Saudi. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi penampilan Australia di awal-awal laga, mereka memang cenderung tidak sebenarnya bisa menguasai bola dengan baik. Memang mereka mendominasi, tapi secara possession ya belum sebenarnya mereka dominan. Yang ke depan tadi dikasih para pemain Australia sudah kehilangan bola. Charles Perkins, Garbowski, pemain yang bermain di luar Australia, Swedia, Buffalo. Betul, salah satu pemain yang sangat penting di barisan pertahanan dari Australia. Lela balik kepada Garbowski. Coba terus menekan Perkins. Ke dalam kita lihat Lela, Tatu, coba syuting Tatu, sebuah syuting yang sangat membahayakan, beruntung masih melebar di sisi kiri tadi Bung Paru. Iya, kualitas dari seorang Tatu, bagaimana dia dengan sudut yang sempit kemudian mendapatkan pengawalan tapi masih bisa melepaskan sebuah tembakan yang sangat berbahaya. Untung masih melebar di sisi kiri dari gawang Dava Algasemi. Tidak boleh memberikan ruang menembak ya untuk para pemain dari Australia karena mereka selalu punya kemampuan untuk melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti. Ada 2 momen, bahkan 3 momen ketika Australia tadi melakukan tembakan yang berbahaya. Fabio terlalu jauh dari tempat yang melakukan lempar ke dalam oleh wasit Khalid Khalufah. Fabio cukup jauh lemparannya, dihadang oleh Mulela. Kembali Fabio,
hampir saja merebut bola tapi dibutuhkan keberhasilan Australia. Terlalu mudah kehilangan bola pemain Indonesia. Baik tadi Matthew Becker, pemain Melbourne. Langsung ke depan. Oh, terlepas tadi mendekati Mirza sesungguhnya. Datang lagi, jatuh di kaki para pemain Indonesia. Fadli, cukup cepat, cantik sekali Fadli melewati satu pemain Australia. Di tengah, ada Mirza. Fabio. Tidak jadi, angkat langsung Fabio. Bentur badan dari Paru nampaknya Bung Palu. Fabio agak memaksakan sebenarnya untuk melakukan crossing karena sebenarnya posisinya agak lebih enak kalau ditahan terlebih dahulu kemudian melakukan bilap serangan kembali. Para ke dalam buat Indonesia, ada Goli juga di situ. Fabio. Para ke dalam, cukup jauh langsung ke arah gawang. Tapi penjaga gawang, Ayanovic. Dalam posisi yang sangat tepat tadi. Ya, Fabio memperlihatkan dia punya kemampuan untuk melakukan lemparan ke dalam cukup baik ya. Bagaimana tadi ada powernya, kemudian juga ada akurasinya. Tapi memang keputusan dari Jaya Janovic untuk menjemput bola menjadi salah satu alasan kenapa kemudian gawang dari Australia masih aman. Orkids. McNichol. Dua gol ke gawang White. Pada Nicole kembali. Panjang ke sisi kanan pertahanan Indonesia. Satu sentuhan kepada Tatu. Oh, berbahaya tadi umpan yang diberikan oleh Pulela tadi. Datang lagi serangan dari Australia. Tapi saja sangat baik oleh Dava. Jatuh di kaki para pemain Indonesia. Coba melakukan tekanan cepat. Lepas para pemain Indonesia tadi. Kita lihat Daniel Alfredo. Sekarang kembali dari Australia. Oh, sangat berbahaya kita ikut Lesi. Alvaro shooting. Masih dibentur para pemain Indonesia. Nicole. Sudah lagi oleh Matthew Becker. Jadi duel-duel di udara. Pemain bola pendek. Kita lihat Fadli. Cukup sabar Fadli. Umpan langsung ke depan. Berlari cepat. Adu sprint. Mudah saja patahkan para pemain Australia. Kini berbalik para pemain Australia. Kuasai bola. Tenang para pemain Australia. McNichol. Kiri kepada Kutlesi. Perkins. Garabowski. Kapten Queen McNichol. Alvaro. Masih Alvaro. Putar-putar setia. Langsung ke depan. Pada Kutlesi tadi. Indonesia kini membangun serangan dari kanan Fabio. Belakang. Kasemi pada Dava. Butuh umpan panjang ke depan. Ada Garabowski Australia menggagalkan serangan. Oh, saja direbut oleh Alvaro. Kiri kita lihat ada Fadli. Tengah Evandra Florasta. Umpan panjang sangat baik. Sangat cantik. Ada Daniel Alfredo di kotak penalti. Cukup berbahaya. Ada Goli. Masih Daniel. Masih Daniel berusaha melewati para pemain Australia. Umpan langsung ke arah kotak penalti. Tapi digagalkan. Ada Matthew Becker. Ada kita lihat Fadli mencari rekan, mencari ruang kosong. Fadli, kita sangat baik. Mirza, Goli shooting, ditepis lagi tadi. Beruntung tadi gawang Australia masih digagalkan oleh penjaga gawang Bung Marul. Iya, sebuah skema serangan yang sangat menarik, sangat cantik apa yang dilakukan oleh kombinasi tadi dari tengah, terutama tembakan dari Goli yang masih dibentahkan oleh penjaga gawang Jaya Janovic tadi. Oh, Becker, Mirza, penjabut bola, datang di serangan dari Fadli. Oke, ini serangan balik dari Alvaro. Langsung cepat kepada Tatu. Harus hati-hati Indonesia. Oh, 2 lawan 2. Harus berhati-hati kalau kartu kuning jelas. Perhitungan yang tidak matang tadi. Mengambil sekali
Itu bisa delay tadi Bung Maruf. Betul, agak lebih menunggu terlebih Iya. dahulu ya, kemudian membayangi karena menunggu rekan-rekan yang lain lebih turun ke bawah. Tapi ini memang sudah sangat terlambat, sangat beresiko memang. Tapi kalau kita lihat dari posisi ini, ya langkahnya sudah terlambat. Lihat bagaimana peluang sangat baik dari goli digagalkan oleh penjaga gawang Ayanovic. Akselerasi yang sangat baik dari Evandra, diakhiri syuting dari goli, dibuang saja oleh Pulela. Dan kini kita menunggu tendangan bebas dari Australia. Jaraknya masih cukup jauh sebenarnya, tapi Indonesia harus hati-hati karena pemain-pemain Australia memiliki posisi yang cukup baik. Indonesia juga memiliki posisi yang cukup baik juga. Ada Alvaro, di sini kita kapten Queen Mechanical sudah bersiap. Ada 6 pemain Australia di sekitar atau di area kotak penalti Indonesia. Harus memiliki perhitungan yang matang dari sang penjaga gawang Dava Al-Ghazali. Alvaro langsung di kotak penalti. Berada dalam posisi penjaga gawang Dava Al-Ghazali. Ya, penempatan tembakan tadi tidak terlalu akurat sehingga lebih dekat dengan Dava. Tapi yang menarik adalah Bung Adi, bahwa secara postur kita terlihat ketika perebutan bola kita tidak terlalu kalah ya. Ya, Postur harus kita cukup lompat, menjanjikan, betul. umpan cepat, berlari, terlewati, terlihat sangat cantik, sangat cantik. Ditutup penalti kosong, kita lihat. Dan, Tuhan, datang lagi serangan. Tuhan, sungguh nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan, Evandra, dan juga tadi serangan yang sangat baik Bung Maruf. Iya, sebuah skema serangan yang sangat baik tadi, serangan balik cukup mematikan, cukup membahayakan, dan kemudian sayangnya adalah tembakan yang dilakukan oleh Zagoli tadi masih berhasil diblok, dan itu yang membuat peluang kita menjadi hilang. Dua percobaan tembakan, dua-duanya belum membuahkan hasil, tapi artinya apa, bukan di bawah ada kesempatan, ada kemampuan yang dimiliki oleh para pemain Indonesia. Indonesia punya kesempatan, Indonesia punya peluang, dan Australia pun tidak terlalu berani Bung mereka bermain. Mereka juga berhati-hati, mereka mendelay, mereka menurunkan tempo permainan karena mereka potensi serangan balik dari Indonesia. Kita memiliki kecepatan yang cukup bagus, tentu saja hal ini sangat diwaspadai para pemain Australia. Kiri kapten Queen McNichol, umpan panjang kepada Tatu, mendekati Fabio, dibiarkan saja oleh Fabio Azkairawan tadi. Kita lihat di sini. Bagaimana kita lihat, sangat baik kita lihat. Dan goli. Betul. Dan juga Evandra gagal Bung Maruf. Iya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kreasi itu diciptakan, bagaimana peluang itu dibuahkan oleh para pemain dari timnas Indonesia. Bertarung 1 lawan 1, memberikan umpan tarik, tapi eksekusinya memang masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan karena ada blocking yang dilakukan oleh pemain dari Australia. Evandra, pemain asal Bayangkaraci tadi gagal untuk menjemputkan bola. Kini Tatu ke belakang kepada Ayanovic. Harus Perkins. Lihat Bung, mereka selalu menurunkan tempo ya ketika menguasai bola. Mereka pelan-pelan, mereka tidak terburu-buru, tidak seperti biasa ketika mereka lebih agresif dan lebih mempercepat arah bolanya. Perlu dicermati adalah usia Mereka sudah mampu memainkan tempo yang sangat tepat. Posisinya ya, ritmenya diatur ya, betul. Mereka sabar ya, mereka sabar karena tahu bahwa Indonesia cenderung untuk lebih menunggu permainan cukup dalam, sehingga mereka menarik para pemain Indonesia dan membuka banyak ruang. McNichol dan Mas sudah kepada Tatu tadi. Alvaro gagal. Joy Mouse. Perkins. Mas. Lela. Tatu. Bukan sebuah pelanggaran. Cantik sekali. Hasil gagal tadi. Bekerjasama dengan Fadli. Masih Alvaro ke belakang. Garbowski. Cukup tinggi postur dari Garbowski. Pemain berdarah Swedia juga. Mouse. Queen McNichol. Perkins. Sangat baik Anastasio penguasaan bolanya, sulit untuk direbut tadi.
Charles Perkins, Sean Kutlesi, dalam Kutlesi, memainkan posisi football yang sangat baik kita lihat. Masih Perkins, langsung ke depan, arahkan kepada Quinn McNichol, gagal melewati Daniel Alfredo, dengan yang cukup baik dari Alfredo tadi. Ya, sejauh ini kalau dengan pola seperti ini mungkin akan lebih mudah terdeteksi ya pergerakan dari pemain-pemain Australia ketika seperti yang dengan kecepatan dari sektor sayap. Luar biasa Palu Indonesia untuk menjaga pertahanan. Mungkin lagi apakah Tomista alhamdulillah. Oh, datang lagi serangan dari. Oh, apa yang terjadi? Alhamdulillah Bung Maruf. Dua kali terselamatkan, dua kali gawang Indonesia hampir tadi dijebol oleh Australia. Ini yang baru saya katakan, kalau kemudian mereka bermain dengan pola pelan, bila menarik pemain Indonesia akan lebih mudah terdeteksi. Tapi begitu mereka melakukan akselerasi individu, maka itu yang sangat mengancam. Dan kita lihat, sebuah tembakan yang sangat keras tadi. Oh, Menggetarkan gawang, Bung, ya. Tapi tidak masuk. terakhir ada pelanggaran pemain Australia mendorong pemain Indonesia. Ya, di sini ya. Oh, ini tadi. Setelah syuting ini. Ya, nomor dorong tadi pemain Indonesia. Itu sebuah keberuntungan, sebuah anugerah tak ternilai. Di tengah kemelut tekanan yang dilakukan para pemain Australia, tentu itu menjadi angin yang sangat, darah yang sangat, penyegar yang sangat baik sekali Bung Maru. Iya, dan memang situasinya adalah ketika tidak terlalu cermat dalam melakukan clearance tentu akan beresiko ya, karena ketika Australia mendapatkan kesempatan ada sekitar bahkan 4-5 pemain yang sudah berada di dekat pertahanan dari Indonesia. Jadi clearance itu menjadi sangat penting supaya tidak terlalu beresiko bagaimana cara mereka membuang bola. Pelanggaran yang dilakukan oleh Fabio Azkairawan tadi. Hati-hati. Sean Kutlesi coba dikejar sangat baik oleh Goli. Oh, Goli luar biasa. Yang Mirza tidak berada dalam posisi offside tadi. Tapi apa yang dilakukan mereka berdua sangat baik, Bung Maru. Ya, ini adalah skema serangan balik yang memang harus dilakukan. Dan Goli memperlihatkan bagaimana dia sangat cepat, sangat cerdik untuk melewati pemain dari Australia. Sebenarnya offside. Ya. Sedikit satu badan. Ya. Lebih cepat bergerak dia tadi. Sangat baik, Bung. Bagaimana skema serangan balik ya. Dan dengan 3 kesempatan tadi yang dimiliki oleh Indonesia, pasti Australia akan lebih berpikir ketika mereka melakukan tekanan ke pertahanan dari Indonesia. Ya, Indonesia tentu saja harus menyiapkan serangan balik di tengah kuatnya penguasaan bola dari pemain Australia, Bung Maru. Betul. Moski, Quinn McNichol, Charles Perkins, pendek saja kita lihat. Laka, masih ada Quinn, ada Garboski, Jai Maltz, masih Jai, umpan langsung ke depan, arahkan kepada Anastasio. Tatu, masih Tatu, duel dengan sangat keras para pemain Indonesia. Coba pindah serangan, tapi bola keluar tadi, mengarah kepada Sean Kutlesi. Lempar ke dalam Indonesia pada Matthew Baker. Main di kompetisi di Australia bersama Melbourne. Gasemi kepada Fabio. Umpan cepat masuknya. Saja dicuri kembali direbut para pemain Indonesia. Fabio. Masih Fabio. Umpan langsung di kotak penalti. Gagal tadi. Datang lagi bantuan dari para pemain Indonesia. Jatuh di kaki main depan Australia. Kini ada Tatu. Harus hati-hati Indonesia. Masih Tatu. Oh, peluang terbaik kita lihat, syuting langsung dan alhamdulillah gagal tadi Bung Maru. Iya, sebuah skema serangan balik yang cukup berbahaya diawali dari pergerakan dari sektor Tatu yang memang punya dribble yang bagus, punya kecepatan yang baik, tapi beruntungnya eksekusi dari Anthony Didulika tidak terlalu akurat. Didulika adalah pencetak 5 gol ketika menghadapi Kepulauan Mariana, tetapi dia tidak mencetak gol saat menghadapi Kuwait. Sama Tatu dan Anthony. Replacing yang sebenarnya sangat baik, beruntung masih melebar.
Anthony Dudulica tadi. Becker berduel dengan Dudulica. Butuh Oli langsung ke depan. Garbowski pindahkan arah serangan. Ulela. Jai Miles. Garbowski pada Quinn McNichol. Anastasio tadi. Anastasio berduel dengan Evandra. Saja sangat cepat dilakukan para pemain Australia. Tidak boleh menunggu para pemain Indonesia. Goli belakang pada Matthew Becker. Goli Becker ke depan langsung pada Alfredo. Gagal. Per ke dalam. Australia. Desian Kutlesi pegang bola, arahkan kepada Anastasio. Kontrol yang baik di tengah. Ada Jai Miles. Kini Charles Perkins. Bawah kita lihat pada Garbowski. Kembali kepada Charles Perkins. Kuat penguasaan bola permainan Australia, meskipun mereka berumur 16 tahun sama dengan pemain Indonesia, tapi penguasaan bola mereka sangat kuat, pemahaman bola sangat baik. Ada Pulela, masih Pulela berhadapan dengan Fabio, masih Pulela berduel dengan Fabio, tidak mampu melewati Fabio, sangat baik Fabio. Oh, telah menunggu para pemain Indonesia. Ada Garbowski, masih Garbowski, ada Jai Miles, masih Jai Miles berputar-putar mencari rekan, arahkan langsung pada peluang sangat baik Australia. Harus hati-hati Indonesia. Anastasio gagal kita lihat. Ini serangan dari Indonesia. Kuasai bola langsung ke depan cepat. Oh, harus menahan bola sebenarnya tadi, tapi langsung seakan-akan ingin berlari dengan bola, bukan direbut tadi. Ya, sudah ada antisipasi karena screening yang baik tadi yang dilakukan oleh pemain belakang dari Australia. Bagaimana Charlie Parkin tadi melakukan pengawalan sangat baik kepada Alberto. Quinn McNichol, Jai Miles, Quinn, luar biasa. Kita lihat ada Kutlesi umpan di kotak penalti, gagal, tapi nampaknya ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Daniel Alfredo terhadap Anastasio dari pelatih Indonesia Nova Arianto. Asisten dari pelatih timnas nasional Indonesia Shin Taeyong. Sebagai pelatih cukup cepat karirnya ya, karena masih muda dan juga memang ada faktor Shin Taeyong yang membuat kemudian federasi menunjuk Varianto sebagai pelatih. Nah, memang seharusnya ada garis lurus ya dari junior ke senior. Jadi ada Pola yang jelas. Pemahaman bermain bola yang seragam, makanya permainan bola seragam dari junior ke senior. Tendangan gawang, sayang tidak tercover dengan baik yang tendang. Umpan langsung tadi arahkan ke gawang, tapi syukurlah Indonesia gagal tadi serangan dari Australia. Charles Perkins tadi coba menyundul, tapi bola terlalu tinggi. Tendangan gawang saja buat Indonesia. Masih 0-0 Australia Indonesia pada kualifikasi grup G Piala Asia di bawah usia 17 tahun. Langsung di Stadion Abdullah Khalifa, Kuwait. Kembali kita lihat serangan dari Australia, Jai Miles pada Anastasio mengirimkan umpan di kotak penalti. Ada Fadli, data lagi Jai Miles, curi tadi maksudnya kepada McNichol melakukan pelanggaran tadi. Secara keseluruhan sebenarnya penampilan barisan belakang kita cukup rapi ya, bagaimana cukup sabar untuk bisa menahan serangan dari Australia. Memang Australia punya 2 peluang atau 3 peluang, tetapi kalau dilihat secara rata-rata bagaimana blocking yang dilakukan, bagaimana penjagaan yang dilakukan, kemudian set up serangan, bisa dikatakan bahwa cukup menjanjikan apa yang dilakukan oleh pemain-pemain muda kita. Pada Borasta, terobosan satu. Oh, kiri kita hadap Goli, kiri kita hadap Daniel Alfredo, satu di Kemal Mirza,
cari rekan Mirza. Oh, terlalu menunggu para pemain Indonesia. Eva Masdan Nazril tadi curi dengan sangat cepat. Tidak boleh menunggu di intensitas pertandingan seperti ini, Bung Maru. Iya, apalagi beberapa kali intercept yang dilakukan oleh Australia sangat cepat ya, dan itu menurut saya juga bagian dari cara screening ya oleh para pemain ketika mengawasi pergerakan pemain lawan. Cukup baik secara taktik menurut saya apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia, Coach Nova Arianto. Dia tahu betul bagaimana cara memanfaatkan kelebihan dari pemain Tadi maksudnya digagalkan oleh Garbowski yang memiliki postur sangat tinggi. Dalam kembali buat Indonesia. Pandra tadi ke belakang, umpan Indonesia, goli tadi. Matthew Baker, kontrol yang baik dari Daniel. Masih Daniel bisa mengolongi pemain Australia, tapi gagal. Tangan cepat dari Anastasio Australia. Ke depan langsung arahkan kepada nomor 9 Dudulica. Gagal tadi Australia. Kini tekanan atau serangan bola dikuasai para pemain Indonesia. Harus hati-hati Indonesia. Terlalu lama Evandra. Harusnya bisa memberikan umpan langsung, tapi terlalu lama membawa bola. Kini dicuri para pemain dari Australia. Ada kita lihat Tatu. Cocok saja oleh Fabio. Gagal serangan dari Australia. Dilempar ke dalam. Dilakukan oleh Pulela. Rebut oleh Indonesia. Oh, terlalu sendiri, sulit tentu saja. Berjuang sendirian tentu tidak akan mudah, Bung Maru. Ya, persoalannya adalah memang ruang passingnya sudah ditutup, sementara support dari lini kedua juga belum sepenuhnya datang ya, dan ini cara Australia untuk bisa mengisolasi para pemain Indonesia. Mereka melakukan pressing, ada 3 pemain atau 2 pemain yang menutup jalur passing untuk timnas Indonesia melakukan serangan. Langgaran dilakukan pemain Indonesia terhadap Queen McNichol, kapten ke-11. Queen juga menjadi pemain yang cukup banyak diawasi ya, hampir tidak dibiarkan untuk leluasa. Ketika dia mau memegang bola pasti ada satu pemain yang mendekati. Queen McNichol, Garbowski, Pulela, umpan kepada Tatu maksudnya, tapi jadi salah pengertian. Sehingga direbut oleh pemain Indonesia. Lempar ke dalam. Fabio. Belakang. Al-Ghazali. Dava. Matthew Baker. Oh, intercept sangat cepat dari para pemain Australia. Jadi langsung tekanan dilakukan pemain Australia. Queen McNichol umpan terobosan. Oh, sangat bagus sangat Indonesia. Alhamdulillah berhasil digagalkan oleh Dava. Langsung menutup ruang tembak tadi. Kita lihat Dava, tapi serangan dilakukan para pemain Australia. Dudulica. Umpan langsung ke kotak penalti tadi. Bisa dibuat Dudulica, datang lagi serangan dari Australia. Oh, terlalu menunggu para pemain Indonesia tidak menjemput bola sehingga harus saja dicuri. Kini datang lagi dari Anastasio, Perkins, Jaimas, Pulela, Garbowski, Perkins, Queen McNichol. Tenang dan cukup pandai para pemain Australia untuk mengatur tempo. Usianya sama, Bu Paul. Betul. Dan bagaimana peran yang sangat signifikan ya oleh Queen McNichol. Dia sebagai pengatur ritmenya. Dia yang kemudian mendelay permainan. Dia apakah cepat atau kemudian lambat. Oh, hati-hati kita lihat. Melakukan 1-2. Beruntung digagalkan tadi oleh Indonesia. Kini goli sangat cepat. Masih goli. Oh. Pelanggaran tadi dilakukan terhadap goli. Memang nggak sulit karena
pemain Indonesia juga agak lama untuk mensupport Bung Maruf. Betul, Goli mengambil inisiatif karena dia merasa bahwa support dari kanan memang tidak ada, agak terlambat ya. Sementara dia sendiri sudah dalam situasi di posisi kiri, dia tidak memiliki ruang untuk memberikan passing. Kita lihat, wow, Ruang terbaik dari Dudu Rica tadi, gagal intercept dari Putu. situasi seperti ini, tapi beruntung bagaimana Dava ya. Untuk ruang tembak dengan sangat baik tadi Dava. Kini tendangan bebas buat Indonesia. Cukup ideal karena memang tidak terlalu jauh, sekitar 25 meter. Cukup ideal. Tapi pertanyaannya apakah kita memiliki eksekutor yang baik, Bung Maruf? Ada Evandra dan juga Goli, Ahmad Goli, Evandra Florasta. 4 pemain yang bisa di kotak penalti. Oh, pada shooting lagi. Gagal tadi shooting kaki kiri dari Evandra Florasta. Main asal Bayangkara, Bung Maruf. Iya, Evandra Florasta, pemain berusia 16 tahun, sudah tampil 4 kali bersama dengan timnas U16 dengan 2 gol yang dilesakan. Tapi bagaimana skema set piece tadi yang cukup baik sebenarnya, menempatkan bola lebih ideal di kaki dari Evandra dan kemudian itu menciptakan peluang. Tapi sayang memang masih di atas mistar gawang. Kali Australia terus menekan Indonesia lewat kaki kapten ke-11 Queen McNichol. Pindahkan arah serangan ke kiri pada Pulela. Oh, melewati Fadli tadi Pulela. Fabio. Sangat baik tapi umpannya terlalu jauh kepada Goli. Ya, keputusan yang menurut saya agak kurang tepat ya, karena kemudian bola juga lajunya terlalu deras dan kemudian juga bagaimana tidak bisa dijangkau dengan baik oleh Goli tadi. Garbowski. Australia memang juara AFF U16 terakhir kali, Bung. Betul. Episode terakhir. Memang sejak Australia datang memang membuat persaingan di Piala AFF menjadi lebih ketat dan Australia lebih dominan ya. Oh, peluang terbaik kita lihat. Alhamdulillah. Gagal tadi shooting kaki kiri dari Duri Rica. Kembali Indonesia mendapatkan ancaman yang sangat-sangat berbahaya tadi. Dan beruntung kembali bagaimana posisi yang sangat baik dari seorang Dava Al-Ghassemi tadi. Yang agak membingungkan, Becker seakan ikut menarik terlalu jauh tadi ke bawah. Oh, Goli mudah saja dibaca oleh Dudu Rica. Anastasio, Jaimals ke belakang. Garbowski. Charles Perkins. Queen McNichol. Alvaro. Queen McNichol. Balik pada Alvaro. Kali berputar-putar saja Alvaro mencari ruang yang kosong. Bisa terlihat benar-benar terlalu jauh garis pertahanan. Oh, 1-2 Alvaro. Langsung pada Dudu Rica. Gagal, kini datang lagi Jaimals. Ke kanan. Ada Anastasio. Besian. Ya, dan ini yang memang membuat situasinya semakin dekat ya, para pemain dari Australia itu memiliki jarak tembak, kemudian mereka juga lebih leluasa, dan ini tidak lepas dari bagaimana bertahan yang dilakukan oleh Indonesia lebih dalam dibandingkan dengan sebelumnya. Pressingnya benar-benar mereka menunggu para pemain dari Australia mendekat dan kemudian baru merebut ketika sudah dekat di kotak penalti. Dava. Southampton United. Cukup baik penampilan Dava sejauh ini, betul dan refleks dan bagaimana cara dia tadi menutup ruang dari Dudulika ya. Daniel.
gagal kita biasa untuk merebut bola. Memang umpannya agak keriting tadi. Charles Perkins kembali sudah dikuasai para pemain Australia. Pulela belakang pada Garbowski, langsung ke tengah. Ada Quinn McNichol minta Anastasiou untuk keluar. McNichol lalu lama kita lihat Resian Kutlesi menurut McNichol dengan gestur yang diberikan. Oh, sangat baik McNichol, tapi direbut oleh Goli. Sangat cantik kita lihat para pemain Australia Indonesia. Oh, serangan cepat dari Fadli, lalu jangan lama untuk mengambil keputusan sehingga mudah saja kehilangan bola. Serangan cepat masih aman Tatu, dimain oleh Fabio ke belakang. Oh, drive balas, buang tembak yang sangat terbuka. Ya, sebuah kesempatan yang dimiliki oleh Australia yang lumayan coba, tapi yang paling penting adalah bagaimana Tatu menjadi pemain yang sangat menonjol kalau dia mendapatkan bola. Memang sempat terisolasi, tapi begitu dia punya kesempatan, terutama dari posisi kanan pertahanan Indonesia, selalu menghadirkan ancaman. Gagal tadi shooting dari John Moss. Putu langsung ke depan tapi digagalkan kembali. Bukan sebuah pelanggaran Fadli. Kembali kehilangan bola para pemain Indonesia. Pelanggaran dilakukan. Tendangan bebas buat Australia. Perkins, Will McNichol, Garbowski terus mendominasi para pemain Australia. Indonesia terlihat dengan banyaknya pemain yang membuat garis pertahanan terakhir, sekitar 7 pemain. Menarik seluruh pemainnya ke belakang. Perkins, Alvaro, balik pada Perkins lagi. Ada Garbowski, Will McNichol, didekati oleh Nazril tadi. Keluar dari area pertahanan Indonesia, nomor punggung 20 tadi sebenarnya, tapi pelanggaran dilakukan oleh Indonesia dari jarak tembak yang sebenarnya sangat berbahaya ini, Bung Maruf. Hati-hati Fabio ketika mengambil bola dengan cara yang tadi dilakukan, agak beresiko. Muhammad Al-Ghazani sebenarnya kalau kita lihat posisi Pas dari kontrolnya, Bung Maruf. betul. Sentuhan pertama yang menjadi Sentuhan penting. pertamanya sangat penting dan gagal dilakukan oleh Galgas ini. Hati-hati. Tangan bebas Quinn McNichol ini harus hati-hati, Bung Maruf. Betul, karena Quinn adalah pemain yang sangat produktif dengan 4 gol yang dilesakan di 2 pertandingan yang dijalani. Otak serangan di lini tengah dari Australia. Pemain Australia ada di area kotak penalti Indonesia. Nazril mendapatkan arahan nampaknya dari wasit asal Saudi, Khalid Khalilfah Al-Ahmari. Tinggi postur dari Perkins, terus dikawal oleh Nazril. Tangan bebas Australia, Quinn McNichol. Lakukan sudah sangat berbahaya untuk membentur pagar hidup dari Indonesia. Oh, Indonesia kirim Evander tadi. Sangat baik, sangat cantik umpan. Ruang sangat baik Indonesia, langsung di kotak penalti. Offside sayang. Umpan kepada Mirzat tadi. Sangat disayangkan, Bung Maruf. Ya, sebuah pergerakan awal yang cukup bagus. Bagaimana serangan itu dibangun. Tapi lagi-lagi kita 2 kali terperangkap offside tadi. Sebuah skema serangan balik, ya jelas. Kita akan lihat apakah memang offside. Jelas. Oh, jelas sekali ya. Terlalu cepat pergerakan yang dilakukan. Offside sangat disayangkan. Masuki menit ke 43, masih 0-0. Setidaknya meskipun Australia terus mendominasi dan menyerang, konsep pertahanan Indonesia masih cukup bagus, Bung Maruf. Iya, itu yang sempat tadi saya katakan. Bagaimana memang bertahan kita cukup rapi timnas Indonesia. Cara struktur mereka sabar menunggu,
membatasi pergerakan dan kemudian melakukan monitoring terhadap pemain-pemain yang memang punya potensi untuk menghadirkan ancaman, sehingga hanya beberapa kesempatan saja Australia memiliki kesempatan untuk melakukan tembakan ke arah gawang. Karboski, Jai Miles langsung mempercepat. Saat di final set, para pemain Australia langsung meningkatkan tempo, Bung Marun. Betul. Oh, sangat baik 1-2 Nazril. Langsung kita ada Fadli. Langsung ke kanan Nazril pada Fabio. Langsung lagi kepada Fadli. Masih Fadli. Berlari cepat Fadli. Tapi digagalkan dengan sangat mudah oleh Garbowski tadi, Bung Marun. Ya, sebuah skema serangan yang baik dan kembali bagaimana peran yang cukup signifikan yang dilakukan oleh Fabio Azkairawan. Pemain ini sangat agresif, sangat rajin, rapi bertahan, tapi juga sangat struktur yang baik ketika ikut membantu serangan. Fabio Azkairawan, Fadli, yang sangat cepat. Sayang sekali tadi. Kalau kita lihat bagaimana sebuah peluang tadi awalnya, tapi ternyata umpan yang diberikan Nazril tidak terlalu cermat kepada Fabio, pemain yang berusia 16 tahun, 5 kali tampil bersama dengan timnas Indonesia U16 dan memperkuat Persija Jakarta. Lela, Nabret Balani, pelatih dari Australia. Akan langsung jauh ke belakang pada Dava tadi, Al-Ghazali. Balik kepada Muhammad Al-Ghazali. Kualitas kontrol atau sentuhan pertama pemain harus benar-benar diperhatikan, Bung Marun. Betul. Dengan intercept para pemain Australia yang sangat cepat. Tentu kemampuan pemain Indonesia berpikir dengan lebih cepat juga sangat dibutuhkan. Umpan panjang ke depan sangat baik sesungguhnya, ini apakah berhasil? Oh, gagal tadi. Lela, ada Fadli, kontrol yang tidak baik Fadli. Buat kehilangan kesempatan tadi. Tambahan waktu 1 menit. Ada Al-Ghazali menggagalkan serangan yang mengarah kepada Tatu tadi. Ada Fadli ke belakang. Harus hati-hati Indonesia. Evandra. Ada Matthew Baker. Umpan cepat ada Goli. Kehilangan bola Goli direbut oleh Quinn McNichol. Saat direbut kembali kira adalah nomor punggung 9. Mampu melewati Matthew Baker di Indonesia, Bung Faru. Ya, dan bagaimana Matthew Baker melakukan pressing, yang melakukan intimidasi tadi terhadap salah satu pemain yang cukup berbahaya, Anthony Didulika. Beberapa detik lagi di babak pertama akan segera berakhir. Australia mendapatkan kesempatan untuk melakukan lemparan ke dalam. Besian Kutlesi 13 cukup jauh ke arah kotak penalti. Hati-hati Indonesia. Buang saja oleh Daniel tadi mengarah kepada Mirza. Oh, sangat cepat, sangat menguasai para pemirsa. Goli, oh sangat balik, luar biasa. Ini offside, ada Mirza, masih Mirza. Harus terus kuat, harus kuat menahan bola Mirza. Jangan cepat kehilangan bola. Oh, nampaknya pertandingan babak pertama telah berakhir, dan skor pun 0-0 antara Indonesia melawan Australia.